Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Yang terhormat Bapak Mu'anif Ridwan SPDI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang peran penting pendidikan agama. Mari kita masuki pengertian dari pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya dapat mengamalkan ajaran agama. Jadi, dalam pendidikan agama yang lebih dipentingkan adalah sebagai pembentukan kepribadian untuk menanamkan tabiat yang baik agar anak didik mempunyai sifat yang baik. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Peran pendidikan agama dalam keluarga. Keluarga menduduki posisi terpenting di antara lembaga-lembaga sosial yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Menurut epistemologi, peran keluarga dalam pertumbuhan anak ibarat baju besi yang kuat yang melindungi manusia. Secara terminologi, keluarga berarti sekelompok orang yang pertama berinteraksi dengan bayi. Fungsi-fungsi utama keluarga dalam pendidikan agama. Pertama, menjaga fitrah anak yang luhur dan suci, meluruskan fitrahnya dan membangkitkan dan mengembangkan bakatnya, menciptakan lingkungan yang aman dan tenang, memberikan informasi tentang pendidikan dan kebudayaan masyarakat, bahasa, adat istiadat, dan norma-norma sosial. Peran keluarga dalam pendidikan agama merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang, dan menjadi dewasa. Ibarat sekolah pertama yang dimasuki anak sebagai pusat untuk kembangkan kebiasaan, mencari pengetahuan dan pengalaman. Perantara untuk membangun kesempurnaan akal anak dan kedua orang tua yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, membangun, dan mengembangkan kecerdasan pikiran anak. Peran pendidikan agama di lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Sebagai tertera di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 8 bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan agama. Menurut Haji Jalaluddin, ada beberapa fungsi agama dalam masyarakat, antara lain: yang pertama, fungsi edukatif atau pendidikan, fungsi penyelamatan, fungsi perdamaian, fungsi kontrol sosial, fungsi pemupuk rasa solidaritas, fungsi pembaharuan, fungsi kreatif, dan fungsi sublimatif. Peran pendidikan agama dalam membentuk karakter. Menurut Pusat Bahasa, pengertian karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personality, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Jadi, pendidikan karakter adalah usaha sengaja untuk manusia memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai akhlak.
Pendidikan agama Islam memiliki peran yang lebih spesifik sekaligus strategis karena beberapa hal. Yang pertama, secara epistemologi. Yang kedua, sosiologi. Yang ketiga, secara historis. Yang keempat, secara sosio-historis. Yang kelima, secara pendidikan agama Islam. Peran pendidikan agama Islam terhadap perkembangan zaman. Globalisasi berperan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan munculnya hegemoni pasar dunia, kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Untuk mengimbangi derasnya arus globalisasi, perlu dikembangkan dan ditanamkan karakter nasionalisme. Beberapa peran dan pentingnya pendidikan agama Islam terhadap perkembangan zaman. Yang pertama, dalam lingkungan pendidikan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa, patriot, cinta tanah air, menjadikan filsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Orientasi pendidikan agama Islam ialah pendidikan ini secara tidak langsung mengharuskan kita untuk menyelenggarakan proses pendidikan nasional yang konsisten dan secara integralistik menuju arah pencapaian tujuan akhir. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah umum. Pendidikan secara kultural pada umumnya berada dalam lingkungan peran, fungsi serta tujuan yang tidak berbeda. Dalam konteks ini, secara jelas juga menjadi sasaran jangkauan. Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, meski dalam kehidupan bangsa Indonesia tampak sekali eksistensi secara kultural. Dalam lingkup lembaga sekolah, manusia beriman dan bertakwa terbentuk melakukan proses kehidupan dan proses pendidikan, khususnya kehidupan beragama dan pendidikan agama. Proses pendidikan berlangsung seumur hidup baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Untuk lebih lanjut dapat diungkap bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, maka pendidikan agama berfungsi yang pertama dalam aspek individu untuk membentuk manusia yang percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam membina warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi umat yang taat dalam menjalankan agamanya. Kesimpulan, pendidikan agama Islam berfungsi dalam keluarga dan masyarakat untuk membentuk manusia yang percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terciptanya kehidupan yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan agama dalam lingkungan masyarakat sangat berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat dan untuk meningkatkan moral bangsa dan negara. Globalisasi berpandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan munculnya hegemoni pasar dunia, kapitalis, dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Untuk mengimbangi derasnya arus globalisasi, perlu dikembangkan dan ditanamkan karakter nasionalisme. Demikian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.